wah banyak bencana alam terjadi, berarti Tuhan murka. Yuk kita obrolin. Shalom jemaat Tuhan Gereja Keluarga Tabernakel dan para penonton setia YouTube kami. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita kembali lagi di dalam segmen ngobrol atau ngobrol Alkitab ya. Nah, kali ini kita atur kursi sedikit berbeda. Saya sebagai host, saya di pojok sekarang ini, jadi saya bisa melihat para pakar dengan lebih cerah lagi gitu ya. Nah, kalau pakar itu bebannya berat ya. para teolog. Lebih suka yang mana? Lebih suka mau teolog atau pakar? Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik lagi nih, para penonton setia channel kami. Kita akan membahas tentang bagaimana terjadi banyak sekali ya, kalau saudara memantengi berita-berita sekarang tuh banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi. Seperti waktu ini ya, Lembang ya, waktu yang beberapa saat yang lalu Cisarua Lembang ya. Terus ada berita apa lagi sih? Yang pertama-tama di Sumatera itu ya, banjir bandang ya, itu ya. Terus di Tegal, daerah Tegal, daerah Tegal, Kabupaten Tegal ada pergeseran tanah. Terus kemarin Pak Stefan cerita apa? Di mana tuh? Ya, yang ada air di Jawa Tengah, yang di hamparan sawah itu tiba-tiba ada muncul lubang, jadi tanah tuh ambles, jadi lubang kayak sumur. Kayak di Aceh? Ya, tapi kalau Aceh itu bekas longsor, terus dia membesar. Kalau ini benar-benar kan hamparan sawah yang rata, terus ambles, turun bentuknya seperti sumur yang besar, terus jadi danau, jadi ada air yang muncul dan jernih. Nah itu orang bingung itu ya. Kenapa bisa begitu, itu bingung itu orang. Dan juga ya beberapa tahun belakangan ini ya, kayak misalnya waktu di Cianjur tuh ada gempa dan segala macam itu ya. Pokoknya sekarang kayaknya buat kita tuh kayaknya kenapa ya? Kok gempanya bukan cuman gempa, bencana alam. Ada banyak bencana alam itu tuh yang makin terjadi, sering. Ya. Ya betul, kan? Ya makin sering gitu. Nah ini tuh ada sebuah pertanyaan yang masuk, yang kita terima ya saudara. Terima kasih bagi saudara yang sudah bertanya kepada kita. Yang kita terima bahwa bencana alam itu seolah-olah tuh sepertinya berasal daripada Tuhan yang sedang murka gitu. Tuhan yang murka, kutukan dari mungkin dari keberdosaan kita mungkin gitu ya. Nah ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya saudara ya, berkenaan dengan apakah bencana alam itu semata-mata tuh adalah karena Tuhan tuh marah atau Tuhan tuh murka atau Tuhan ingin mengutuk bumi ini gitu. Menurut para ahli sekalian ya, menurut para ahli sekalian bagaimana nih responnya? Respon dulu deh pertama kali. Mau siapa dulu yang ngomong? Daniel dulu deh. Apa ya? Oke. Kalau saya berpendapat begini, memang Tuhan bisa murka dengan menjadikan bencana ya ditimpakan kepada manusia seperti apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Ya kan, ada Sodom dan Gomora, ada juga banjir besar pada zaman Nuh ya. Tapi kalau ntar sampai di situ, itu mungkin bentuknya bukan sekedar murka tanpa alasan ya. Oh pasti. Tapi itu bentuknya penghukuman. Ya, penghukuman. Itu lebih ke arah penghukuman ya, penghukuman Tuhan. Nah, memang di dalam Perjanjian Baru hal itu memang sudah tidak sesimpel itu lagi, ya kan? Bisa menjadi penghukuman Tuhan, atau juga itu karena memang karena akibat dosa manusia itu sendiri, sehingga bencana itu diizinkan Tuhan terjadi ya. Tapi pada dasarnya memang penghukuman Tuhan itu pasti akan terjadi ya, penghakiman sebetulnya pada akhir zaman nantinya. Nantinya itu. Ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya sebetulnya dari sejak di Perjanjian Lama itu ada yang sudah terjadi, tapi juga ada yang masih bentuknya nubuatan. Nubuat yang akan terjadi pada suatu waktu di akhir zaman, gitu ya. Nah, dan kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, adat itu merupakan misalnya bencana lah, kelaparan lah, itu ya. Tapi khususnya kita lagi bicara tentang bencana alam gitu.
itu tuh merupakan tanda-tanda terjadinya akhir zaman. Jadi di akhir zaman nanti akan banyak sekali bencana alam, tapi yang sekarang ini masih tanda-tandanya, maksudnya bahwa kita sudah memasuki. Nah, kalau kita mau lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan, nah ini kita mulai masuk dalam menurut Alkitabnya bagaimana Alkitab ya. Okay. Nah, karena kita sebagai anak Tuhan itu kalau ada kenapa ya kok bencana sering terjadi, kita harus berpikir ini kenapa? Pasti ada maksudnya ya. Ada maksudnya dari Tuhan. Nah, kita langsung ke kompas kita dong, Alkitab. Kita lihat dulu dari Lukas 21 ayat 11. Lukas 21. Lukas 21 ayat Ya, siapa yang udah menemukan? 12 atau 11? 11 ya? 11. Boleh Mika baca dulu, nanti gantian lah kita. Nanti langsung ke arah sana ya, berarti habis nanti ayat berikutnya Om Daniel yang kalau ada ayat lagi ya. Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini tuh kalau kita lihat dari permulaan penderitaan, ini adalah satu komunikasi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang mengatakan kapan sih akhir zaman itu terjadi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan permulaan penderitaan. Kalau misalnya kita udah dikasih tahu permulaan penderitaan, jadi penderitaan sekarang ini masih permulaan gitu. Nah, itu adalah salah satunya kalau kita baca gempa bumi. Tapi sebetulnya hal ini tuh bukan cuma gempa bumi saja, tetapi berbagai hal yang merupakan bencana alam lebih ke sebab yang kita bicara tadi kan juga banjir bandang itu kan bukan gempa bumi ya. Tanah bergeser itu bukan gempa bumi gitu. Jadi ya, pokoknya bencana alam. Bencana alam gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oh, ada nubuatannya. Iya, dikatakan itu berupa perjanjian lama penghukuman. Itu ya. Penghukuman atas bumi dan penduduknya. Betul. Oke. Nah, coba kita baca dulu. Nah, coba nih kita lihat nubuatan Yesaya perjanjian lama berarti ya. Iya, Yesaya 26 ayat 21. 26 ya? Iya. Yesaya 26 ayatnya ke-21. Iya. Sebab sesungguhnya sudah dapat semua ya? Sudah. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, Tuhan mau datang. Kedatangan Tuhan itu apa sih tanda-tandanya? Gitu ya. Karena ini Tuhan mau datang untuk menghukum. Nah, mungkin nanti habis ini yang lain tolong tambahkan ya. Cuman kedatangan Tuhan itu apa sih tanda-tandanya? Yoel 2 ayat 30. Pak Stefan aja ya. Yoel 2. Oh, enggak, Mama dong. Yoel 2. Yoel 2 ayat 30. Ya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi itu adalah akhir zaman. Hari Aku di Tuhan sini ya, tuh hari hari Tuhan Tuhan. ya. Hari Tuhan itu akan seperti itu nantinya. Nah, kalau kita lihat bahwa kedatangan Tuhan itu bukan cuman ya mau lihat-lihat, mau jalan-jalan, enggak. Tapi kalau Tuhan datang itu ada sesuatu. Nah, itu akan terjadi. Ya. Nah, sekarang baru tanda-tandanya aja, baru belum kedatangan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Iya, dong jelas. Ya, dan itu berupa penghukuman. Kalau udah penghukuman biasanya bentuknya dengan dosa kan. Iya, kaitannya dengan dosa. Tetapi betul tadi yang kata Ibu Gembala bahwa itu belum terjadi karena di Matius 24 ayat 6 dikatakan waktunya belum tiba. Nah, ini saya bisa bacain ya. Iya. Terus sekarang 24 ayat. Ibu Mia ada yang bacain. Ya, Matius 24. Ayat yang ke-6. Tuh, belum dapat. Ya nggak apa-apa, Yang nggak sudah apa-apa. dapat aja. Nggak apa-apa. Tadi kan kita sudah baca nih satu-satu. Cuma suaranya Bu Mia belum membaca Alkitab. Biar kedengaran suaranya ya. Iya, suaranya enak loh, dulu ya. 24 ayat Yang ke-6. ayat 6. Matius 24 ayat 6 mengatakan seperti ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kesudahannya itu. Memang tanda-tanda itu memang ada. Justru kita tuh sebetulnya harus siap-siap, Siap, iya. berjaga-jaga, tapi jangan gelisah gitu kan. Iya. Bencana itu menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman, itu pasti. Iya. Ya. Nah jadi ini dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat seperti Iya. tadi yang diceritakan Betul. tadi Itu kan. lanjutannya ya. Lanjutannya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, itu menjelang masih awal-awal ya, awal-awal, teasernya. ya. Jadi kalau menurut mungkin dari Om Stefan, Ya, mungkin ada tadi tambahan. pertanyaan tadi gimana Mik yang waktu pertama tadi? Apakah bencana itu bisa selalu dikaitkan dengan Tuhan yang sedang murka gitu? Karena kan kemarahan Tuhan gitu. Dan Tapi kita kalau sudah misalnya bicarakan misalnya bahwa murka tadi Tuhan itu kan murka karena Tuhan itu penghukuman. karena penghukuman Bukan terhadap iseng-iseng bumi murka. ini, Iya. betul. Bukan karena dia terdorong untuk murka gitu. Bukan. Tapi kan kalau kita manusia bisa murka tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kalau Tuhan kan tidak seperti itu. Ada yang gitu yang murka tanpa jelas ya. Ya. Gini. Seperti sifat-sifat Tuhan Yesus yang kita udah bahas di Kalau ngobrol dalam sebelumnya. pandangan saya, saya gini. Tentunya kalau kita sebagai hamba Tuhan, orang percaya kepada Tuhan dan punya kompas tadi kata Ibu Gembala tentang Alkitab, tentunya kita menjelaskan dari perspektif Alkitab. Betul. Tapi kan ada orang-orang di luar sana yang membangun perspektif sendiri terhadap bencana itu. Ya kan, ya ada yang bilang itu penghukuman Tuhan, ada yang bilang enggak lah itu mah kesalahan manusia gitu Ya. kan. Enggak selamanya Tuhan menghukum. Nah, saya berpikir begini. Memang kalau bicara tentang penghukuman ya, Bu Gembala tadi sudah menjelaskan penghukuman Tuhan itu sebetulnya berlaku dalam dua model yang berbeda. Oke. Ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Secara langsung misalkan seperti yang Pak Daniel kutip tadi tentang peristiwa Sodom dan Gomora, peristiwa air bah Nuh, Ya. dan mungkin juga ada tokoh-tokoh Alkitab lain yang dihukum Tuhan secara langsung gitu ya. Ya, itu kita tahu. Nah, yang tidak langsung itu yang tadi yang Om Stephen kasih pemikiran tentang diakibatkan oleh kesalahan manusia, tapi memang sebetulnya itu adalah penghukuman Tuhan, tapi memang eksekusinya karena kesalahan manusia. Oke. Bencana alam yang terjadi, orang pembalakan liar dan sebagainya. Tapi sekali lagi Om belum mau langsung masuk ke situ karena nanti kita akan bahas, tapi yang pasti apapun ceritanya tentang penghukuman itu tadi sudah diingatkan, itu harus terjadi. Oke. Tadi Alkitab sudah tulis, walaupun baru dibilang itu baru permulaan. Permulaan. Jadi kita bisa membayangkan baru permulaan semengeri Aslinya tuh ini gimana? gimana nantinya. Tapi betul kita nggak akan, sebetulnya itu betul tadi Pak Daniel bilang bagian dari peringatan tentang peristiwa besar yang akan kita tunggu tentang kedatangan Tuhan. Itu yang membuat kita harus berjaga-jaga Nah, tadi. saya tambahin yang di ayat Alkitab ya, yang di pada tadi 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang baca sekarang? Mika ya. Mika. 2 Petrus 3 ayat yang ke 10 coba kita lihat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang lenyap. Oke. Nah, jadi sebetulnya bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu mengarah kepada satu peristiwa besar tentang kedatangan Tuhan. Oke. Tapi diawali dengan tanda-tanda zaman. Betul. Bencana alam, kelaparan. Tadi ada gempa deru perang. bumi, deru perang. Iya, tadi ada deru perang. Nah, memang kedatangan Tuhan itu kenapa sih kalau di Petrus sudah dijelaskan, Pak? Sebetulnya di kitab Yesaya Yesaya. kita bisa baca apa sih kedatangan Tuhan tuh? Hmm. Apa dalam bentuk guntur, apa dalam bentuk angin, kayak gitu ya. Kita baca dulu sebentar Yesaya supaya ya. kita makin mengerucut bahwa bencana alam ini memang tanda-tanda kedatangan Iya Tuhan. betul. Iya, itu. coba ya. Biar tahu ya. Yesaya berapa itu? 29 ayat 6. Berapa? 29. 29 ayat 6. Oke. Pak Daniel baca. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Kalau itulah kedatangan Tuhan tuh bisa seperti itu. Iya. Guntur, puting beliung gitu. Terus badai gitu. Kalau namanya badai
ya pasti kan hujan lah, terus angin puting beliung kita udah tahu gitu, dan itu memang menunjukkan kedatangan Tuhan. Iya, kedatangan Tuhan itu kan mengarah kepada dua hal. Yang satu kan berbicara tentang menyelamatkan kita yang percaya kepada Tuhan. Yang satu bentuk penghukuman tadi. Iya, penghukuman. Kan tadi sudah dibacakan bumi akan dihukum dengan penghuninya. Iya. Dengan makhluk yang tinggal di dalam Bumi dan penduduknya. Penduduk penghuni lah ya. Tapi kalau tadi Mama ngambil dari ayat yang tadi yang saya kedatangan Tuhan itu seperti itu. Nah, ini kita harus memberi penjelasan kepada para penonton. Tidak semua guntur, gempa itu ada Tuhan di situ. Enggak. Oh iya. Karena ada juga. Karena ada sebuah kejadian di dalam Alkitab yang Mika ingat gitu. Tentang bagaimana Elia itu di sebuah gua, ya kan? Terus tiba-tiba ada gempa tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Terus ada api tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Kemudian ada angin sepoi-sepoi. Di situ Elia sujud karena ada Tuhan di situ. Jadi maksudnya kedatangan Tuhan ini tetap masih tidak bisa diprediksi dengan apapun nalar kita gitu. Gini, Tapi nggak boleh dibalik bahwa setiap guntur, setiap angin itu artinya kedatangan Tuhan. Nah, itu harus berhati-hati itu. Iya, tapi kedatangan Tuhan bisa dengan tanda-tanda itu. Betul. Sama dengan tadi pandangan kita, tidak selamanya bencana itu diakibatkan karena penghukuman langsung dari Tuhan. Tapi ada juga karena penghukuman tidak langsung karena ulah manusia. Walaupun memang itu penghukuman Tuhan. Tapi karena ulah manusia. Ini menarik nih. Menarik, tapi saya mau tegaskan bahwa murka Tuhan tuh pasti akan ada. Oh iya, dan bisa ada seperti yang saya baca saya langsung baca aja biar ini ya. Di Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. 18. Ya. Iya. Nah, itu yang mau saya tekankan juga tadi, menekankan bahwa Tuhan bisa marah ketika manusia itu menjadi fasik, dan itu kejadiannya apa? Karena memang manusia itu pada dasarnya adalah fasik. Sekarang ini karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi perkembangan dunia ini pun pasti dilalui dengan dimana di atasnya adalah hidup manusia yang berdosa. Sehingga yang tadi Pak Stephen katakan bahwa pengelolaan dunia ini itu menjadi pengelolaan yang tidak benar. Iya. Dan gini, menarik ini ayat yang 18 ini yang Roma. Sebetulnya kita bisa membayangkan begini. Ketika Allah menunjukkan murkanya dalam tanda petik menunjukkan kedaulatannya. Di situ Allah menunjukkan bahwa Dia memang satu-satunya yang berdaulat bagi alam semesta. Ciptaannya. Betul. Dunia, dan Dia mau menunjukkan bahwa Dia yang berdaulat. Enggak ada satu manusia pun yang bisa berdaulat. Ketika kita bicara tentang bencana, ya di satu sisi tentunya harus ada empati dari kita ya terhadap sesama manusia. Tapi di sisi lain kita harus berpikir, inilah kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja. Kita nggak bisa menolak itu. Oke, tapi tadi ada yang menarik ya. Jadi sebenarnya ada satu firman Tuhan yang sering kali ditanyakan ya oleh para jemaat semua, yaitu tentang ada satu bagian firman Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Oke. Siapa yang baca ya? Tadi Mama boleh. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kan kalau kita beranjak dari ayat ini gitu ya. Ayat ini tuh merupakan suatu perintah mandat dari Tuhan kepada manusia pada awalnya, yaitu untuk kita beranak cucu kenapa kita menikah. Kemudian untuk menaklukkan dan berkuasa. Nah, ini tuh sering dipakai untuk sebagai pembenaran terhadap ya tadi misalnya pembalakan liar. Emang kita buat apa melakukan pembalakan liar? Oh, karena kita ingin membuka lahan perumahan. Kita bisa tinggal. Pembalakan liar itu juga bisa untuk kertas, alat tulis dan segala macam, banyak sekali. Itu bentuk dari menaklukkan maksudnya. Iya, jadi mereka bisa kita nggak apa-apa dong, kita wajar-wajar aja dong nangkep ikan pakai pukat ya. Nangkep ikan pakai pukat harimau kan selalu diajarin di sekolah dulu zaman pelajaran PLH itu kan. Pukat harimau. Iya, pukat harimau. Itu kan tidak boleh menangkap itu. Tapi lihat ini ayatnya. Ini kan boleh ditaklukkan gitu loh. Jadi ini tuh kita mungkin harus menjelaskan ya. Mungkin saudara-saudara yang mendengarkan
pas dengar ayat ini, iya kepikir juga gitu. Nah ini kita harus menjelaskan Saya pikir, bagian ini. kita harus melihat konteks dari ayat ini. Oke. Ini kan poin pertama adalah dituliskan di Kejadian 1 loh. Iya, iya. Ketika Allah baru menciptakan bumi, Oke. ya Iya. kan? Dan manusia. Dan manusia Adam. sudah ada pada saat itu, dia berkata kepada Adam dan Hawa untuk menaklukkan yang kita tahu bahwa menaklukkan dalam arti di sini itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya itu kabas ya, ya menaklukkan, menundukkan, menguasai dan lain sebagainya. Nah, tapi manusia pada saat itu masih pikirannya bagus karena belum berdosa. Belum jatuh dalam Belum dosa. jatuh dalam dosa. Artinya dia tidak menaklukkan untuk menguasai sampai habis, tapi justru dia ingin menaklukkan untuk mengusahakan untuk lebih berkembang lagi. Ya kan, lebih bagus lagi, ya kan, bukan mengeksploitasi, tapi mencoba untuk mengeksplorasi supaya lebih baik lagi bumi itu, ya kan. Jadi misalnya dia melihat bunga itu pasti akan dirawat, melihat buah untuk dimakan pasti juga akan dirawat supaya lebih berkembang lagi, karena pikirannya masih bagus. Pikirannya masih gitu. Nah, kalau sekarang menaklukkannya dalam arti kata yang tadi Pak Stefan bilang pembalakan Pembalakan. Pembalakan hutan Iya. gitu ya. Nah, itu bukan menaklukkan lagi itu namanya. Memang menaklukkan tapi nggak ada perhitungan. Itu eksploitasi. Sebenarnya gini, betul. Tadi saya lagi cari, saya sudah menemukan di Kejadian pasal 2 ya. perintah Tuhan selanjutnya untuk mengusahakan tanah dan mengelolanya, Ya. menjaganya dengan baik. Ada itu di Kejadian. berapa sih? Betul. Coba lihat di. Tadi saya sudah menemukan tapi tiba-tiba hilang. Jadi itu kan kelanjutan dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Diizinkan manusia, diizinkan Tuhan untuk menguasai tanah. Kita harus kembali begini, Mika. Manusia itu semacam wakil Allah di bumi untuk mengelola tanah. Kan tidak mungkin Allah merancangkan supaya buminya hancur. Ya. Atau merusaknya begitu ya. Jadi perspektif manusia harus dibangun dari segi positif, di mana memandatkan untuk menguasai. Tadi apa bahasa Alkitab pasal ayat menaklukkan. Seperti kata-kata Pak Daniel, dalam arti mengurus dan mengelola tanah. Mengurusnya dengan baik, bukan eksploitasi, pembalakan liar, menghancurkan. Itu kan sifatnya menghancurkan. Menghancurkan itu sifatnya setan. Itu karena manusia ya. udah jatuh dalam dosa, serakah mungkin ya. Terus kepengennya bikin usaha yang besar gitu. Jadi terjadilah seperti itu. Jangan didorong oleh nafsu. Itu kan nafsu ya, nafsu manusia yang tidak puas dengan apa yang sudah dia peroleh. Sudah kaya tapi pengen tambah kaya, makanya ditebang pohon-pohon semua, ditanamin apalah gitu ya. Nah itu ya kan enggak sama dong akar dari kelapa sawit dengan akar dari pohon itu kan. Sebetulnya saya sih pernah baca kalau dalam hutan kayu ya. Nah, kalau ada bagian sudah direncanakan kayu ini udah tua, udah cukup baik untuk ditebang, untuk dibikin rumah atau apapun. Nah, berkaitan dengan itu harus ada sekian persen yang ditanam. Itu peraturannya. Itu aturan. Nah, itu nggak dipakai rasanya. Saya teringat sekali ya satu budaya yang menurut saya cukup kagum, yaitu budaya orang Indian. Budaya orang Indian itu, orang Indian kalau membunuh satu bison itu di daerah itu hewan ya. Iya, itu satu bison itu Indian natif ya. Indian natif Amerika. Dia kalau membunuh satu bison itu dia habiskan semua dipakai. Kulitnya dipakai untuk baju, tulangnya untuk hiasannya, tulangnya untuk senjata, dagingnya untuk dimakan, bulunya dan sebagainya. Jadi satu bison itu mereka tuh sangat bijak dalam menentukan sekarang udah waktunya berburu atau belum. Jadi tidak sembarangan, tidak jadi selalu. bisonnya tidak punah. Nah kalau begini Mik, dalam konteks kita bernegara ya, kita sedikit bergeser tentang konteks bernegara dalam hal menebang pohon. Tadi kan sempat disinggung untuk bikin pensil, rumahan, kayu-kayu, ya kan. Jadi kita harus berangkat dari regulasi yang ada di negara kita. Enggak sembarangan. Ada polisi hutan loh, ada aturan. Kalau kamu mau motong kayu, saya ingat ya, saya sedikit kesaksian di kampung saya di Manado. Zaman saya waktu masih kecil, pembalakan liar. Kayu kan mahal.
Tapi setelah sudah sekian lama saya merantau dan balik lagi, sudah ada peraturan. Tidak boleh lagi sembarangan menebang pohon di hutan. Terkecuali itu betul-betul digunakan untuk warga di situ mau bikin rumah. Itu pun harus bikin surat. Iya. Berapa jumlah pohon yang kamu butuhkan, misalkan kalau bikin satu rumah butuh berapa kubik kayu. Oh berarti pohonnya segini. Itu diatur regulasinya. Ya memang akar dari semuanya itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah itu Jadi serakah. serakah. Dan jadi tidak mau Kenapa mengikuti manusia? aturan. Ya, karena memang setelah manusia jatuh dalam dosa itu, mereka semua manusia itu berpikir saya adalah Tuhan. Itu. Nah, benar, artinya semuanya senternya itu Self-centered, sentralnya dia. self-centered. Ya, self-centered itu Berpusat pada diri sendiri, bukan pada Sehingga Tuhan. yang mau dipuaskan itu adalah diri sendiri. Iya. Jangan-jangan dia pakai ayat yang tadi Mika Ya, jadi sampaikan. mereka Kan nggak Tuhan sudah bilang ke ya. kamu boleh Sudah taklukkan. Taklukkan. Ya udah. Menaklukkan orang lain, pokoknya saya bisa hidup gitu kan. Nggak Setelah dia peduli. mau mati bodoh amat. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti generasi di bawah Mika 2 generasi lagi ketika hutan habis. Nah, Ya itu kan? Iya, itu betul. sih. Bagaimana juga nggak ada air dan lain Nggak ada air. sebagainya. Iya, Itu kan menjadi sangat luar biasa. Iya. Itu semua berangkat dari kerakusan manusia. Kerakusan manusia. Jadi kalau kita begini, saya berpikir begini, saya percaya bahwa apapun bencana yang terjadi tidak mungkin terlepas dari kedaulatan Tuhan. Tidak Amin. mungkin. Ya. Tapi begini, Sepengetahuan. Iya, sepengetahuan maksudnya ya. Iya, Oke, iya. sepengetahuan. Tapi coba bayangkan ya, karena ulah manusia, longsor, ya kan, banjir bandang. Kalau banjir bandang itu, kalau menurut saya sudah karena si pembalakan hutannya. Iya. Nggak ada daerah Jadi resapan nggak ada air ya? daya resap, curah hujannya Tinggi. tinggi sekali. Iya. Nah, kenapa bisa terjadi juga? Nah, curah hujan tinggi karena ada global Global warming. warming. Iya. Global warming kenapa? Gara-gara manusia Manusia, juga. iya. Segala industri dan sebagainya. Jadi emang ini tuh Tuhan punya rencana penghukuman, tapi terjadi karena kesalahan manusia Iya, sendiri. itu yang tidak langsung tadi ya, Yang penghukuman tidak tidak langsung, langsung. Yang perlu kita ingat, ini kan tadi Ibu Gembala sudah mengingatkan ini adalah nubuatan. Iya. Akhir zaman pasti terjadi, ya kan? Skenario-nya pasti sudah ada di tangan Iya. Tuhan, ya kan? Jadi dia melihat bahwa ketika ini dibiarkan terjadi, itu kan semua menurut rencana yang sudah dalam skenario yang Tuhan bikin. Iya. Karena tidak mungkin hal ini terjadi tanpa Tuhan izinkan. Ada satu ayat Alkitab yang menulis begini, dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Iya, Ya. betul. Dunia ini sedang lenyap oleh keinginan. Bayangkan. Jadi terjadinya berbagai macam hal karena didorong oleh keinginan manusia. Jatuh dalam dosa, keinginan. Iya. Dia ingin makan buah itu. Kalau menurut saya jadinya gini loh. Sebetulnya memang dunia ini akan ke sana. Iya, Tapi iya, iya. sebagai manusia yang berakal budi seharusnya Iya. Dan apa sih yang harusnya kita lakukan supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi? Kan selama kita Merawat. ya, selama kita ada di dunia ini kan kita nggak pengen dong ada misalnya banjir bandang. iya, Kan enggak. terkena bencana. Kalaupun- Nggak ada lah gini, orang gini. yang mau kena bencana. Kalaupun itu terjadi, kita sudah merawat dengan baik, tapi tetap itu terjadi. Terjadi. Itulah Sudah. kegenapan yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Iya, betul. Yang ya. tadi sudah sempat disinggung di Yoel. Bukan, dan itu penghukuman karena antikris itu beda. Iya, oh ya. iya, oke. Ya, nah kalau waktu zaman Nuh kan belum ada penembangan Pohon. Liar. Masih pohon juga liar masih dan banyak. sebagainya. Tapi banjir. Tapi kan banjir. Nah, Nah, itu- itu memang penghukuman Tuhan karena Tuhan, kejahatan. Kejahatan manusia. Nah, jadi penghukuman Tuhan itu pasti terjadi Iya. karena dosa. Tapi manusia ini kalau jadi ada orang bilang itu bukan penghukuman Tuhan, itu kan karena manusianya. Memang manusianya udah jatuh dalam dosa Iya. akibat kelakuan dosa dari pemikiran dosa, maka terjadilah hal ini. Dan itu merupakan bagian dari penghukuman. Jadi para penonton sekalian, perlu kita ingat ya bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dan bijaksananya tuh melebihi kita gitu. Jadi tidak pernah ada sebuah perintah Tuhan yang menyuruh kita untuk merusak alam. Iya, Itu tidak betul. ada. Kita tuh harus menjaga alam. Iya, Karena ini betul. kan adalah ciptaan Tuhan. Semua kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita termakan oleh ya tadi dunia
termakan oleh keinginannya dia gitu. Maksudnya manusia termakan oleh kerakusan dan ketamakan dan lain-lain, sifat-sifat yang merujuk kepada dosa. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita harus bisa mengendalikan diri, ya kan, ada buah-buah roh kan. Ada 9 unsur buah roh itu. Nah, itu kita harus bisa menjalankan hal-hal yang demikian. Yang saya ingin pesankan, sorry saya Oke, potong nggak apa-apa. Ini buat nih. Ya, saya ingin pesankan begini. Tidak ada satu manusia pun melakukan hal-hal baik karena dosa. Iya. Oleh karena itu, kuasa darah Roh Kudus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus yang ada sekarang itulah yang memampukan kita bisa melakukan hal yang baik. Ya. Oleh karena itu, kita tugasnya adalah menyebarkan, menyaksikan kabar baik supaya orang itu bisa lepas dari kutuk dosa. Dan dunia ini akan semakin lebih baik. Nah, Tanpa itu dunia ini pasti akan semakin buruk. Iya. Jadi itu memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Cuma jadi kita sebagai manusia ini kalau menurut saya gitu, menurut Mama ya, sebagai manusia yang sudah tahu tentang hal itu, kita memberitakan supaya banyak orang mengerti bahwa jangan kita melakukan sesuatu di luar dari aturan-aturan yang ada, sehingga misalnya karena keserakahan dan sebagainya sehingga terjadi bencana alam yang tiba-tiba yang memang tidak kita harapkan. Kalau begitu coba bayangkan, saya membayangkan kalau misalnya semua orang mengenal Tuhan Yesus terus tahu bahwa dan untuk taat, meliharanya gitu, nggak ada pembalakan hutan, kan hujan, banjir mungkin banjir tapi nggak bandang lah gitu. Gini, jokesnya agak menggelikan buat saya. Masa kita kalah sebagai anak Tuhan, punya Tuhan, masa kalah sama suku Baduy? Kenapa tuh? Ya mereka Merawat alam. Sangat merawat. Sangat. pernah mendengar ada banjir bandang di sana? Ya, ini jokesnya ya. Tapi serius, ini bisa kita belajar dari mereka yang sangat merawat alam. Nah, itu se-Indian itu juga kan. Ya kayak gitu. Ya artinya kita begini, kita sebenarnya keuntungan kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kutuk dosa. Betul. Mestinya dengan kemerdekaan dari kutuk dosa membuat pemikiran kita lebih merdeka lagi dan menghargai bukan hanya alam, tapi menghargai sesama manusia, menghargai ciptaan Tuhan, menghargai apapun lah kita hargai gitu loh. Itu kira-kira pesannya di situ ya, supaya kita tidak selalu menuduh seolah-olah kita menempatkan Allah sebagai Allah yang sangat kejam sekali. Nah, jadi bencana itu gimana? Jadi bencana itu kesimpulannya adalah bencana itu tidak selalu tidak selalu murka Tuhan ya. Dan kalau itu bukan murka, tetapi itu penghukuman Tuhan terhadap karena ulah manusia, karena akibat dosa, sehingga Tuhan menghukum. Dan juga ada tadi bencana itu bagian dari nubuatan akhir zaman ya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang kita lebih-lebihkan saudara, itu memang tertulis di Alkitab ya saudara. Jadi kita harus semakin berwaspada, kita harus semakin cinta alam, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan Buanglah kita. sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin hal itu hal yang kecil, tapi itu akan sangat berdampak bagi alam ini gitu ya. Karena kan kota Bandung banjir tadi kan Om, kota Bandung banjir. Bukan karena pohon yang nggak ada, tapi sampah di got gitu kan. Makanya jangan buang sampah pada sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Nah, kalau misalnya video ini ya saudara ya, kalau masih kurang menjawab gitu ya, kayaknya masih ada pertanyaan di hati gitu, boleh tulis di kolom komentar di bawah, karena kami akan selalu baca kolom komentar. Video kemarin tidak ada pertanyaan di kolom komentar, jadi mungkin video yang sekarang ada pertanyaan. Nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya ya. Nah, kalau video ini memberkati, jangan lupa klik like, kemudian subscribe ke channel kami dan nyalakan notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada teman lain yang butuh mendengarkan ngobrol kami, tolong di-share ya video ini ke mereka. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.